Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kecakapan literasi visual, terutama bagi kalian yang berada di jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya Fauzan Azim akan menjadi fasilitator dalam sesi ini. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas latar belakang pentingnya mempelajari kecakapan literasi visual ini. Kecakapan literasi visual dapat dikembangkan melalui pemahaman terhadap berbagai sumber informasi dengan baik. Yang kedua, kecakapan literasi visual ini perlu kita ajarkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan kecakapan visualnya. Kenapa kita ajarkan? Karena nanti diharapkan setelah mahasiswa ini lulus kuliah, kemudian lagi juga menjadi guru, mereka dapat mengajarkannya kelak untuk peserta didik pada tingkat sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya dibutuhkan kreativitas dosen dalam mendesain perkuliahan yang dapat membantu kecakapan literasi visual mahasiswa ini. Adapun tujuan perkuliahan kita hari ini, setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecakapan literasi visual. Yang kedua, mahasiswa nanti mampu mempraktikkan strategi perkuliahan yang dapat meningkatkan kecakapan literasi visualnya. Nah, adik-adik mahasiswa, silakan amati literasi visual yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ada di slide ini adalah gambar-gambar yang memiliki makna. Silakan diamati selama 10 detik. Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran aktif, saya mengundang adik-adik mahasiswa untuk berbagi pengalaman ataupun gagasannya mengenai pentingnya literasi visual. Silakan sampaikan pengalaman pribadi ataupun pendapat kalian dan mari kita berdiskusi bersama. Kita akan masuk pada bagian urun gagasan ataupun urun pengalaman. Pertanyaan yang pertama adalah, kecakapan apa yang dibutuhkan untuk memahami pesan pada gambar tersebut? Pertanyaan yang kedua, mengapa membaca pesan pada gambar tersebut penting? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dosen dapat mengembangkan kecakapan literasi visual mahasiswa dalam memahami gambar tersebut? Nah, jawaban adik-adik mahasiswa nanti silakan dijawab pada WA Group secara individual. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai media visual yang sering kita temui, yaitu poster. Kenapa poster? Karena poster ini memiliki fungsi yang kuat untuk menyampaikan pesan secara efektif. Nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi bagaimana membuat poster yang menarik. Ayo belajar bersama dan tetap semangat. Selanjutnya kita memasuki bahan bacaan 3A.1 tentang berita perundungan di sekolah dasar. Dengarkan beritanya. Banyak kasus perundungan terjadi di sekolah dasar. Perundungan merupakan tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, kesehatan intelijensi, dan kejiwaan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa sekolah dasar atau SD.
Diketahui ada 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI, baik dari kasus yang disampaikan melalui pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April tahun 2019. Meskipun hanya 4 bulan, ekspos hasil pengawasan ini sekaligus mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik, kata Komisi Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listiawati, di gedung di Jakarta pada Kamis. Dari catatan tersebut, Retno menjelaskan permasalahan anak korban perundungan cukup beragam, meliputi anak dituduh mencuri, anak dibuli oleh teman-temannya dan pendidiknya, anak saling ejek di dunia maya, kekerasan dan penyiksaan di dunia nyata, anak jadi korban pemukulan atau pengeroyokan. Juga sejumlah siswa SD dilaporkan ke polisi oleh pihak sekolah. Kasus kekerasan terhadap anak memang masih termasuk fenomena gunung es. Artinya kalau gunung es ini yang ujungnya aja yang nampak, yang di bawahnya lebih baik tidak nampak, seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih, yang nampak itu hanya beberapa anak yang korban bully, tapi yang tidak nampak itu banyak sekali. Itu dinamakan dengan fenomena gunung es. Kita tidak tahu seberapa banyak kasus yang tidak terlaporkan. Yang jelas kita harus mendidik anak untuk berani mengungkapkan kekerasan yang dialami, kata Retno. Selanjutnya kita akan menjawab sebuah pertanyaan tentang terkait kasus perundungan tadi, terkait berita tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian tentang perundungan anak di sekolah? Nah, nanti jawaban teman-teman mahasiswa nanti bisa menjawabnya melalui polling pada link ini. Nanti akan Bapak sediakan linknya. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita memasuki bagaimana cara kita mencegah perundungan ataupun pembulian. Nah, teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya menggunakan voice yang sudah Bapak sediakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada slide selanjutnya. Pada slide ini Bapak akan mengetikkan ataupun mengetikkan jawaban-jawaban dari mahasiswa tadi tentang bagaimana cara kita mencegah perundungan. Ya, Tono, bagaimana cara kita mencegah perundungan? Ya, jika ada perundungan terjadi maka kita laporkan. Oke, Bapak akan mengetik jawabannya. Melaporkan kepada pihak sekolah. Oke, bagus jawabannya. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, ini ada jawaban dari teman kita, Budi, yang mengatakan harus ada kebijakan dari sekolah untuk memberi sanksi kepada pelaku perundungan. Oke, good. Bapak ketik jawabannya. Oke, bagus. Ada lagi? Oh, ini ada jawaban dari satu lagi dari teman kita juga. Ini ada namanya Maria. Maria ini katanya, sekolah harus menyediakan layanan pengaduan, membuat layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bully. Oh, ini bagus jawabannya. Bapak ngetik di kolom sini. Ya, oke. Ada lagi? Satu lagi, ini ada 4 kolom, satu lagi yang belum terisi. Kita tunggu. Oh ya, oke, ada teman kita lagi. Katanya, sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif katanya. Dengan apa? Dengan semua warga sekolah terlibat dalam pencegahan bully. Oke, good jawabannya. Semua jawaban sudah Bapak ketik di kolom gambar ini. Oke, jawabannya bagus semua. Kita kasih A+ dong. Baik, saatnya kita melakukan diskusi. Nah, jadi teman-teman silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dan kita akan
berdiskusi terkait gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan. Ini gambar pertama. Nanti di kelompoknya masing-masing silakan amati LKPD 3A.1. Cermati 4 poster di bawah ini. Jadi nanti Bapak akan menampilkan 4 poster. Silakan kalian amati baik-baik posternya, mulai dari teksnya, kemudian lagi juga ukuran teksnya, kemudian lagi gambarnya, silakan diamati. Ini adalah poster yang pertama, silakan diamati selama 10 detik. Ini poster yang kedua, silakan diamati. Ada gambar pohon, kemudian lagi juga ada gambar mobil dan bermacam-macam gambar. Ada juga tulisannya di sini. Silakan kalian amati. Ini poster yang ketiga. Silakan diamati pada poster yang ketiga ini gambarnya, kemudian lagi juga tulisannya. Ini poster kita yang keempat. Mari diamati posternya. Ada tulisan "Ayo peduli sampah". Ada terdiri dari gambar, kemudian lagi juga teks di sini. Kalian bisa mengamati semuanya. Dari gambar, teks, dan juga warna, semuanya silakan diamati. Setelah kalian mengamati teks tadi, sekarang kalian akan ditugaskan menganalisis 4 poster di atas dengan paduan pertanyaannya di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, yang nomor 1, pertanyaannya adalah, poster nomor berapa yang kalian paling suka? Mengapa? Jadi alasannya kalian buat nanti. Kemudian lagi juga, jelaskan pendapat kalian berdasarkan gambar, warna, pilihan, dan ukuran huruf yang digunakan dalam poster yang kalian amati dari poster 1, 2, 3, dan 4 tadi. Pertanyaan yang kedua, dari semua poster tersebut, mana yang paling mudah dan cepat kalian pahami? Maksudnya yang paling mudah dan paling cepat kalian pahami pesan yang tersirat di dalam poster tersebut. Mengapa? Jadi nanti dikemukakan alasannya ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apa saja hal-hal yang harus ada dan diperhatikan dalam sebuah poster? Nah, jawabannya nanti kalian tuliskan pada LKPD ini, yang bagian kanan ada tulisan jawabannya, nanti silakan diisi per kelompok nanti. Sekarang kita masuk pada breakout room. Kita akan melakukan diskusi kelompok dalam breakout room tersebut. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, linknya sudah Bapak sediakan, silakan memasuki breakout room masing-masing. Nanti di breakout room itu kelompok mengerjakan LKPD-nya tadi yang terkait dengan poster tadi. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan diskusi. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, jika sudah melakukan diskusi terkait tugas untuk mengamati 4 poster tadi, sekarang kita akan kembali lagi ke main room, ke ruang besar. Kita akan melakukan presentasi kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Silakan yang mau presentasi. Kita beri hapus dulu kelompok 1.
Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang, jika selesai melakukan presentasi, kita akan menyimpulkan hasil diskusi tadi dengan bermain kahot. Tiap kelompok silakan dibuka kahotnya, link sudah Bapak sediakan. Silakan diklik masing-masing. Oke, kita bermain menyimpulkannya dengan kahot. Oke. Jika ada teman-teman yang penasaran di dalam link kahot itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Sebelum pertanyaan ini ada gambar, di sebelahnya ada gambar lampu. Ada potong 10%, kemudian lagi juga ada teks jangan hanya bicara di sini. Nah, kemudian lagi di sebelah kirinya, di sebelah kiri pembaca ataupun pelihat di sini, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 yaitu poster ini berisi ajakan untuk A. Menjaga lampu, B. Menghemat energi listrik, C. Melakukan penerangan jalan. Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menjawab. Kemudian lagi juga pertanyaan kedua, yang bukan ciri-ciri poster adalah A. Berisi tulisan yang panjang dan banyak, B. Terdapat gambar yang mendukung isi poster, C. Menggunakan warna menarik dan seimbang. Nah, di sini. Ini adalah contoh isi kahutnya. Pertanyaan di dalam kahut itu yang nomor 3 pertanyaannya, yang sesuai dengan pengertian poster adalah A. Berita pesanan mengenai barang atau jasa yang dijual, B. Media yang mengkomunikasikan gagasan secara efektif, C. Media untuk menuangkan cerita gambar berseri. Nah, ini ada kunci jawabannya B di sini ya. Kemudian lagi juga pertanyaan nomor 4, agar isi poster dapat disosialisasikan dengan baik, maka poster harus A. Dipajang di tempat yang strategis, B. Harus dipajang di tengah-tengah lapangan yang luas, C. Ditempelkan di dalam kamar pribadi. Nah, di sini. Ini pertanyaannya pertanyaan ya untuk pertanyaan pemula sebenarnya untuk mengingat kembali tentang materi poster di sini. Pertanyaan yang kelima, di bawah ini yang termasuk poster tentang pencegahan penularan COVID-19 adalah. Nah, tinggal pilih di sini ada A, ada gambar adaptasi kebiasaan baru, B, ada gambar jaga dan sayangilah paru-paru Anda dan lingkungan Anda, C, jangan sentuh narkoba di sini. Nah, teman-teman nanti bisa memilih pertanyaan yang jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Setelah tadi teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas dengan menganalisa poster, kemudian lagi juga ada 4 poster tadi ya yang Bapak tampilkan, kemudian lagi setelah kalian melihat 4 poster yang Bapak tampilkan tadi, kemudian lagi juga kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait poster yang kalian analisa tadi, mulai dari dari poster mana yang kalian mudah pahami, kemudian lagi juga kita juga sudah bermain kahut tadi. Nah, dalam kahut itu juga kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan poster. Nah, dari mulai urun gagasan, yang pertama tadi urun gagasan, kemudian lagi juga menganalisa 4 poster, mulai dari bahasa yang tulisan yang ada poster, gambar yang ada di poster juga, kemudian lagi juga teksnya kalian amati. Kemudian setelah itu kita bermain kahut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri poster yang baik itu yang seperti apa. Yang pertama, poster yang baik itu yaitu bisa kita lihat dari bahasa posternya singkat. Singkat, padat, jelas, dan komunikatif. Komunikatif di sini artinya mudah dipahami. Jadi posternya itu bahasanya tidak panjang tapi singkat,
komunikatif, jelas, dan mudah kita pahami di sini. Selanjutnya yaitu bahasa posternya mengandung pesan ataupun ajakan. Nah, di dalam poster itu pasti ada pesan yang dia sampaikan di dalam gambar-gambar yang ada di poster tersebut. Nah, ketika membuat poster itu gunakanlah huruf yang mencolok atau tanda seru untuk penegasan. Jadi ketika ada pesan ataupun ajakan, yang penting ajakannya hal-hal penting, maka gunakanlah tanda seru untuk penegasan di sini. Selanjutnya yaitu tampilan poster dilengkapi gambar ataupun foto yang jelas dan mendukung isi poster. Jadi nanti posternya itu harus sesuai dengan posternya harus sesuai dengan isinya. Jangan sampai misalnya poster mengajak hidup sehat, jangan sampai gambarnya hidup sehat tapi teksnya mengajak membuang sampah sembarangan misalnya, itu kan tidak sesuai. Jadi harus sesuai, harus matching antara gambar dan isinya. Selanjutnya yaitu tampilan poster disajikan dengan warna dan ukuran yang proporsional. Artinya apa? Yaitu artinya seimbang dan menarik. Jadi gambar besar gambar dan teksnya juga harus seimbang seperti itu. Jangan sampai gambar besar, teksnya kecil, tidak kelihatan. Nah, itu tidak proporsional. Jadi harus benar-benar poster itu tampilannya menarik, kemudian lagi juga bahasanya singkat, padat, dan jelas, dan komunikatif. Bahasanya ada mengandung ajakan di sini. Kemudian juga ada tampilan foto, warna, dan ukurannya proporsional. Inilah ciri-ciri poster yang baik di sini. Sekarang kita masuk ke proyek. Dengarkan dan perhatikan penjelasan tugas sendiri. Nah, ini penjelasannya tugas yang harus kalian kerjakan. Ayo kerjakan proyek poster dengan aplikasi Canva. Nanti teman-teman ada link tugas yang Bapak bagikan di grup WA. Nanti teman-teman silakan mengerjakannya proyek tersebut menggunakan aplikasi Canva di sini. Kemudian lagi juga jika ada pertanyaan, sampaikan di chat room saja. Jika proyek kalian nanti sudah selesai, silakan diunggah hasil karya kalian di sosmed, bisa FB ataupun Instagram ataupun media sosial lainnya. Yang setelah kalian unggah, kalian bagikan lagi link sosmednya di WA group. Nanti link-link proyek yang kalian upload itu kalian bagikan lagi di grup WA. Kemudian lagi juga setiap kelompok saling berkunjung karya dan memberikan komentar di sosial media dengan membubuhkan bintang. Bintangnya nanti 1 sampai 3. Nah, silakan tiap kelompok nanti akan kunjung karya, kemudian lagi juga akan memberikan komentar pada hasil karya kelompok lain. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian chat room saja. Sekarang kita masuk ke tugas individu. Silakan teman-teman amati Pak LKPD 3A.2. Perintahnya yaitu membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Silakan teman-teman amati, cermati gambar di bawah ini. Ini ada 2 gambar di sini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika lingkungan sekolah kita seperti pada gambar di bawah ini? Gambar sebelah kiri ini ada sampah di sini, sebelah kanan juga ada sampah. Oh, ada yang, ya, apa yang terjadi jika lingkungan sekolah kita seperti gambar di bawah ini? Oke, silakan menjawab. Ya, bau. Oke, bagus. Ada lagi? Kotor. Oke. Apa lagi? Banyak lalat. Oke, bagus. Apa lagi? Oh, tidak nyaman. Tempatnya bau. Oke, udah tadi. Nah, oke. Dari pertanyaan teman-teman tadi,
kita akan membuat sebuah poster nanti. Nah, tapi sebelum membuat poster ada petunjuk di sini. Buatlah sebuah poster terkait dengan permasalahan lingkungan di atas menggunakan aplikasi Canva. Nanti teman-teman bisa browser saja aplikasi ke Canva-nya. Lebih bagus menggunakan laptop karena tampilannya lebih besar. Kemudian lagi juga yang kedua, jika sudah selesai membuat poster tersebut, silakan unggah hasil karya kalian di sosial media, baik itu berupa FB ataupun Instagramnya. Setelah itu apalagi akan dilakukan? Setelah itu sampaikan alamat sosmednya di WA Group. Jadi link sosmednya nanti yang ada unggahan hasil karyanya nanti dibagikan di WA Group. Selanjutnya nanti kalau kunjungilah karya teman kalian dan berikan komentar di sosial media serta bubuhkan bintang apresiasi. Bintang apresiasi 3 sampai 1 kurang, 1 kurang, 2 cukup, 3 bagus, seperti itu. Ingat kembali, ketika kalian kunjung karya ataupun memberikan bintang pada karya teman-teman kalian, ingat bahwasanya yang ciri-ciri poster yang baik itu yang pertama, bahasa poster harus singkat, padat, jelas, dan komunikatif. Komunikatif ini artinya mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu bahasa poster mengandung pesan atau ajakan. Gunakan huruf yang mencolok atau tanda seru untuk penegasan. Nah, di situ. Kemudian lagi juga ciri-ciri poster yang baik yang ketiga yaitu tampilan posternya dilengkapi dengan gambar atau foto yang jelas dan mendukung isi poster. Jadi foto itu sesuai dengan teks ataupun pesan yang ada di poster tersebut. Yang keempat, tampilan poster disajikan dengan warna dan ukuran yang proporsional. Artinya ada gambar, ada teksnya itu sesuai. Jangan sampai nanti teksnya besar, gambarnya kecil, ataupun sebaliknya. Seimbang dan menarik dari gambar dan teksnya itu seimbang. Dan juga tampilannya menarik di sini. Jika nanti ada kesulitan, teman-teman mahasiswa boleh bertanya dengan teman ataupun dosen jika mengalami kendala dalam mengaplikasikan Canva. Boleh nanti bertanya, boleh dengan teman-teman kelompoknya, boleh juga dengan dosen pengampu mata kuliah ini ya. Silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Di www.canva, di situ beragam macam aplikasi ataupun template untuk membuat poster. Saatnya kita melakukan refleksi terkait perkuliahan kita hari ini. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan belajarmu tadi? Yang ketiga, hal apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Nanti jawabannya silakan kalian isi dengan aplikasi Valab. Baik, teman-teman semua, kita sudah melakukan urun gagasan tadi di awal, kemudian lagi juga setelah itu tadi kita mengamati berita tentang perundungan, kemudian lagi juga mengisi teks tentang perundungan, tanya jawab tentang bagaimana cara kita mencegah perundungan. Selanjutnya tadi kita juga mengamati tentang 4 poster yang sudah Bapak sediakan tadi.
menganalisanya, dari ciri-cirinya, dari gambarnya, dari teksnya, semuanya sudah. Kita juga sudah mengisi aplikasi Kahoot, bermain Kahoot tadi dengan beberapa pertanyaan. Kemudian lagi juga kita sudah tadi membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Nanti yang belum selesai ini silakan kerjakan di rumahnya, dilanjut. Kemudian lagi juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri poster yang baik, sudah kita lakukan juga. Refleksi sudah kita lakukan. Selanjutnya, terima kasih atas kebersamaannya untuk teman-teman mahasiswa hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaat dan berkahnya masing-masing. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.